Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam videoku, Ekawati. Kali ini aku mau bercerita mengulas kejadian di tahun 2017. Kala itu aku bekerja sebagai suster anak. Eh, Ceritanya itu majikanku bersama keluarganya itu mau ada plesiran piknik ke Taman Safari Bogor. Karena jauh dari kota Bandung, majikan itu nginep di Hotel Seruni Bogor. Itu kalau nggak salah waktu itu 3 hari 2 malam nginepnya di Seruni Bogor. Singkat cerita, sudah sampai hari check outnya itu majikan kita semuanya bergegas pulang ke arah Bandung, ke rumah. Tapi dalam perjalanan itu mau ke Taman Bunga Bogor waktu itu nggak jadi karena perjalanannya jauh. Terus itu majikan nggak jadi ke sana, akhirnya mau pulang. Tapi karena mereka capek, bawa mobilnya capek, itu majikan si ibunya itu bilang suruh istirahat nyari villa dulu. Habis kayak gitu ketemulah villa itu villa apa ya saya lupa, karena itu kejadiannya 2017, tahun yang lalu. uh, Sekitar udah 8 tahunan yang lalu lah kejadiannya gitu. Terus habis kayak gitu ketemulah ini villanya di sini, kita nginepnya di villa apa gitu. Terus biasa majikannya itu registrasi semuanya, sampai akhirnya selesai registrasi diantar sama pegawainya menuju ruang yang kita mau tempatin. Itu memang indah sih, villanya indah, tapi saya lupa itu villanya apa namanya. Terus habis kayak gitu kita masuk nih, udah masuk semuanya. Beberes itu kalau nggak salah jam setengah 5 sore. Udah masuk gitu kita beres, karena aku kerjaannya suster, jadi karena waktu udah sore, jadi saya beresin anak-anak dulu, mandiin, ngasih makan juga. Terus habis kayak gitu sampai selesai jam 9. Jam 9 malam itu udah selesai. Anak-anak saya kasih ke majikan aku, saya udah kasihkan ke beliau. Habis kayak gitu terus saya keluar kamar beresin wadah-wadah, tempat-tempat yang kotor itu untuk dibersihkan semuanya, kayak tupperware, kayak botol susu gitu. Udah saya cuci semuanya sampai jam 10 malam. Karena posisinya itu udah jam 10 malam, jadi saya itu bergegas mau beristirahat ke kamar. Saya kan berdua sama mbaknya itu namanya siapa saya juga lupa waktu itu. Orang mana ya, orang Jawa Tengah kayaknya kalau nggak salah. Itu saya lihat mbaknya udah tidur karena saking capeknya. Mbaknya juga bantu saya jagain anak-anak karena masih super aktif anaknya. Terus habis kayak gitu saya lihat mbaknya udah tidur, ya udah nggak apa-apa. Terus saya waktu itu karena semua badannya itu kotor kan, seharian beraktivitas, belum bersih-bersih, jadi akhirnya saya mau mandi. Sebelum mandi saya tuh siapkan kayak baju buat tidur gitu, terus ambil anduk kayak sikat gigi gitu. Nah habis kayak gitu saya mau mandi nih, ceritanya ke kamar mandi. Terus udah lepas baju semuanya, siap mau mandi. Begitu mau nyalakan keran, kok saya lihat kayak ventilasi kacanya gitu, kayak ada yang liatin gitu. Terus tapi sampai merinding, ini saya ceritanya juga sampai merinding, kok ada yang liatin gitu. Terus saya nggak hiraukan, saya mandi. Selesai mandi itu selesai, terus saya udah ganti baju nih, udah beres ceritanya, udah beres. Terus saya mau sikat gigi keluar dari kamar mandi itu ke wastafel. Pas begitu saya buka wastafelnya, kok itu air keluarnya itu kayak apa ya, itu kayak Coca-Cola gitu, warnanya kayak Coca-Cola persis kayak gitu. Warnanya itu merah, terus baunya juga bukan bau air,
beda lagi. Terus habis kayak gitu, loh kok airnya warnanya kayak gitu, dalam hati itu oh mungkin ini lagi apa itu lagi dibersihkan, tapi nggak mungkin kan malam-malam dibersihkan gitu. Terus akhirnya eh, itu kerannya saya tutup kembali, saya nggak jadi sikat gigi, tapi pikirannya oh nanti sebentar lagi. Pas begitu saya nyalakan, ada 5 menitan lah pokoknya, nyalakan 5 menit kok airnya nggak nggak berubah jadi warna putih, warnanya masih sama kayak gitu, kayak warna Coca-Cola gitu. Terus mengalir terus itu terus dalam hati, kenapa ya kok airnya kok nggak berubah warna putih, warnanya kayak gini terus. Terus baunya kayak beda, bukan kayak bau air. Terus akhirnya saya tutup kembali, terus saya nggak jadi sikat gigi. Udahlah, karena saking pol capeknya akhirnya saya udah tidur aja. Nah pas begitu tidur itu sampai jam berapa ya, sekitar jam 11 atau setengah 12 itu saya tidur, saking capeknya nggak mikir apa, yang penting tidur. Udah tidur gitu langsung jam setengah 5, biasa rutinitas kalau tidur jam berapapun setengah 5 itu udah bangun. Itu udah bangun tidur beres gitu. Terus jam 6 pagi itu ketemu ibu bos aku. Terus ibu bos bilang gini, Cus tahu nggak, tadi malam itu Dedek Gilby itu nangis. Dia itu nunjuk-nunjuk ke kamar mandi terus, nggak mau berhenti, padahal udah aku bacain doa-doa semuanya lah, pokoknya sebisanya beliau gitu. Tuh nggak berhenti-berhenti. Ketika menjelang azan baru Dedek Gilby itu berhenti nangisnya. Terus dalam hati, loh kok iya ya, perasaan tadi malam juga kayak gitu, pas buka wastafel airnya itu warnanya merah juga. Tapi dalam hati oh gitu. Terus habis kayak gitu, singkat cerita selesai nih, anak-anak bangun biasa beresin. Kalau di Indonesia kan anak-anak kadang mandi sehari 2 kali kan, pagi aku mandiin semua udah beres, terus kita bergegas menuju ke tempat sarapan pagi. Nah habis kayak gitu sarapan lah, kita bersama sarapan sama majikan, sama mbak, sama anak-anak, sama saya. Terus udah sarapan gitu, udah kan selesai ceritanya. Nah anak-anak itu main lari-lari, namanya juga anak-anak. Habis sarapan itu lari-lari, pas begitu saya lihat bagian belakangnya, oh ternyata kayak kalau orang Jawa bilang itu kayak kali gede itu, kayak batuan-batuan gitu, kayak apa ya, kayak wangan, kayak apa ya itu namanya, pokoknya itu besar, lebar gitu. Habis kayak gitu masih banyak bebatuan, masih banyak pohon bambu juga, masih kayak apa ya namanya, belum direnovasi sama sekali lah, pokoknya masih kosong gitu. Terus habis kayak gitu selesai, dalam hati ternyata masih kayak gini. Habis kayak gitu selesailah ini, udah menjelang hampir jam 10 lah. Habis kayak gitu kita keluar. Pas keluar kita kan main sebentar lah, lihat-lihat pemandangan sekitar. Ternyata itu villa itu di bawah tebing yang sangat tinggi, dan itu masih ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi besar, masih akarnya kayak gitu berserawatan gitu. Terus kayaknya ini kayak, terus waktu itu kayak wah kok ini masih kayak gini ya gitu. Habisnya kayak gitu saya tuh lupa itu nama villanya apalah, saya lupa itu, tapi ini bener-bener terjadi pas tahun 2017. Nah singkat cerita selesailah nih kita nginep di situ. Akhirnya kita jam 1 check out nih. Udah check out, kita mau pulang. Rencananya itu saya itu mau ceritakan ke suami waktu itu, karena kan posisi aku itu lagi mengandung anak ketiga. Pas kalau nggak salah sebulan 2 bulan lah gitu. Dalam hati aku sih, jangan-jangan karena ada bayi suci dalam rahim aku, makanya mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga. Nah habis kayak gitu saya mau cerita, ini niatnya mau cerita. Begitu waktu berjalan saya sampai lupa, dan kemudian sampai 8 tahun sudah. Akhirnya itu tadi malam, saya dari kemarin itu saya lihat posketnya Mas Prasojo sama Mbak Maya itu tentang naik gunung gunung gede, yang sekarang lagi diputer di bioskop, filmnya udah rilis. Itu saya lihat itu Mbak Maya kan kayak anak indigo gitu kan. Nah jadi saya kepikiran, saya punya kisah mistis kayak gini.
Akhirnya saya tadi malam ceritakan ke suami, dan suami bilang, oh mungkin karena ada bayi suci dalam rahim, makanya selalu diikutin. Makanya kalau kemana-mana itu jangan lupa berdoa dan bismillah. Nah, dalam video kali ini semoga ini lewat berandanya Mbak Maya. Jika suatu saat aku pulang ke Indonesia, sehat walafiat, panjang umur, masih sehat gitu, saya itu eh, pingin itu mendaki gunung sama Mbak Maya. Terus saya mau ceritakan kisah ini ke beliau. Saya mau tanya, apa benar firasat aku waktu itu diintai sama makhluk tak kasat mata? Kayak gitu. Terima kasih untuk video kali ini. Sekian.